Jadi ayat ini menjelaskan tentang dua bentuk perceraian ya. Ada perceraian itu namanya talak. Talak itu cerai yang yang dikeluarkan oleh si suami. Karena talak itu hak suami, ya, suami yang punya hak untuk menceraikan istrinya. Jadi kalau istrinya yang mencerai suami maka tidak terjadi, karena talak itu milik suami. Jadi satu bentuk perceraian kalau suami yang mengatakan saya talak engkau atau saya ceraikan engkau, atau bahasa-bahasa yang memang itu mengandung makna perceraian. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta pesan dan makna di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 229. Kita baca ayatnya. Al-Baqarah 229. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-talaqu marratani fa imsakum bil ma'rufin aw tasrihum bi ihsanin wa la yahillu lakum an ta'khuzu mimma ataitumuhunna syai'an illa an ayyakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bihi tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Artinya talak itu hanya 2 kali, maka tahanlah dia dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah dia dengan cara yang terbaik. Dan tidaklah halal bagi kamu untuk mengambil kembali apa yang telah kamu berikan kepada istrimu, ya, sedikit pun, ya, jika kamu menceraikan mereka, kecuali bahwa keduanya takut tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah di dalam rumah tangga mereka. Maka jika kamu takut bahwa keduanya tidak mampu menjaga hukum-hukum Allah, maka tidaklah ada dosa atas mereka bercerai, ya, atas tebusan perempuan tadi. Demikianlah hukum Allah, maka jangan kamu melampaui batas. Dan siapa yang melampaui batas dari hukum Allah itu, maka mereka lah orang-orang yang zalim. Itu artinya Al-Baqarah 229. Jadi ayat ini menjelaskan tentang 2 bentuk perceraian ya. Ada perceraian itu namanya talak. Talak itu cerai yang yang dikeluarkan oleh si suami. Karena talak itu hak suami, ya, suami yang punya hak untuk menceraikan istrinya. Jadi kalau istrinya yang mencerai suami maka tidak terjadi, karena talak itu milik suami. Jadi satu bentuk perceraian kalau suami yang mengatakan saya talak engkau atau saya ceraikan engkau, atau bahasa-bahasa yang memang itu mengandung makna perceraian. Nah, kata Allah itu perceraian itu hanya 2 kali saja. Maksudnya yang raj'i, yang boleh pulang. Jadi kalau saya misalnya nih, saya berkata ke istri saya itu, saya ceraikan engkau, maka jatuh 1 namanya. Maka selama dalam masa iddah 3 kali haid, saya boleh pulang saja. Rujuk namanya, pulang saja. Karena dia masa iddah, boleh pulang. Lalu setelah pulang, rujuk, lalu mungkin saya ceraikan lagi dia. Maka di masa iddah, saya boleh pulang lagi. Rujuk kembali namanya. Itu boleh. Tapi setelah yang ketiga, tidak boleh rujuk lagi. Kecuali itu istri saya, habis iddahnya, dia menikah dengan orang lain dulu, lalu bergaul, lalu diceraikan pula oleh suaminya yang baru. Lalu habis pula iddahnya, baru saya boleh lagi menikah dengan dia dengan akad nikah baru. Itu namanya talak. Talak namanya.
Dan talak itu ada yang raj'i, ya 1-2 namanya raj'i. Ada yang namanya khulu. Khulu itu perceraian dari si perempuan dengan cara menebus dirinya. Jadi misalnya dia memang merasa tidak mampu lagi menunaikan haknya sebagai istri. Boleh jadi ada sebab-sebab yang membuat dia takut tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri. Misal, mungkin suaminya bau badannya sangat menyengat, sehingga si istri tadi tidak kuat dengan aroma badan suaminya. Dan setiap suaminya mendekat kepadanya, dia mual, muntah. Dan itu bisa jadi membuat suaminya menjadi marah, jengkel kepadanya. Sehingga si istri tadi merasa takut dia, jangan-jangan dia durhaka. Dia bukan bermaksud durhaka, tapi memang tidak mampu dia menghadapi kondisi fisik tubuh, ya, aroma suaminya yang seperti itu. Maka dia berkata ke suaminya, bang, ya, atau udah, berapa saya menebus diri saya bayar, tapi ceraikan saya. Jadi si istri menawarkan, saya tebus, artinya berapa saya bayar supaya saya diceraikan. Itu namanya fi maftadat bihi. Fi maftadat bihi itu artinya si perempuan membayar untuk dia diceraikan, karena dia bukan benci suaminya, bukan karena suaminya ini penghasilannya kecil, bukan karena dia nampak laki-laki lain, tak. Memang dia takut tak bisa maksimal sebagai seorang istri karena sebab tadi itu misalnya. Maka misalnya suami berkata, oke, kalau begitu kembalikan saja mahar saya ceraikan engkau. Itu namanya khulu. Ya, atau engkau berilah saya uang 100 juta, nanti saya ceraikan engkau. Dibayar oleh istrinya, diceraikan, namanya khulu. Mencabut akad, ya, atau melepaskan akad itu dari istri yang menebus. Nah, kalau khulu, maka ini namanya talak bain. Seorang suami tidak boleh rujuk ke istrinya. Tidak boleh rujuk. Ya. Kecuali kalau mau rujuk dengan akad nikah baru. Ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, seperti akad nikah baru. Ya. Walaupun baru diceraikan, tapi kalau perceraian khulu, tidak boleh rujuk. Kecuali dengan akad nikah baru. Itu 2 model perceraian. Nah, pokok bahasan kita pada talak, ya, pada talaknya. Katalah begini, at-talak marratan, ya, bercerai itu atau talak yang diucapkan suami itu hanya boleh 2 kali saja. Kalau yang ketiga namanya sudah permanen, tidak bisa lagi rujuk. Nah, kata at-talak itu bentuk masdar, ya, dari kata talaka, menceraikan. Nah, menceraikan atau talaka, karena menceraikan itu bahasa Arabnya talaka. Coba baca nanti Al-Baqarah 231. Wa iza talaqtumun nisa. Di sana disebut talaqtum. Jadi menceraikan itu bahasa Arabnya talaka. Kalau talaka, maka masdarnya tatliq. Seperti nazzala tanzil, kasara taksir, itu, ya. Allah tidak mengatakan at-tatliq marratan, tapi at-talaq marratan, dengan ditambahkan alif antara lam dan kaf, at-talaq marratan. Kalau dia masdar dari kata sulasi talaqa, ya, yatliqu, maka masdarnya talakun, bukan talak, bukan talakun. Nah, persoalannya, kenapa perceraian itu talak dengan menambah alif sehingga terpisahlah lam dan kaf, yang harusnya lam dan kaf itu bersambung. Apakah tatliq, apakah talak, itu bersambung. Tapi at-talak terpisah. Kenapa at-talak disebut dengan at-talak dengan menghadirkan alif yang memisahkan 2 huruf? Karena konteksnya adalah perceraian. Karena perceraian, maka huruf-hurufnya diceraikan dengan alif. Karena sesuai dengan konteks yang dibicarakan, perceraian. Perceraian itu, ya, tercerai, pisah.
Maka at-talaq alifnya menceraikan antara lam dan kaf. Ini perceraian. Makanya masdarnya tidak normal. Normalnya at-tatliq kalau dari kata talaqa, atau at-talaq tanpa alif jika dari kata talaqa, ya, mujarrad. Tapi at-talaq itu tidak masdar yang normal untuk menunjukkan makna perceraian itu sendiri. Karena alif itu menceraikan antara lam dan kaf. Nah, pemberian alif itu juga ada makna. Alif artinya lembut, tenang. Itu makanya orang yang hatinya lembut itu disebut dengan mu'allaf namanya. Wal mu'allafah qulubuhum, ya. Nah, kenapa perceraian disebut at-talaq dengan alif? Untuk menunjukkan bahwa bercerai itu harus dengan kelembutan juga. Tidak boleh dengan permusuhan, apalagi dengan hal-hal yang menyakitkan. Makanya kata Allah, kalaupun bercerai, au tasrihun bi ihsanin. Ya, coba nanti baca di Al-Baqarah 229-nya itu. Kalaupun bercerai permanen, maka bi ihsan, tetap bercerai dalam kerangka yang terbaik. Nah, bercerai dalam kerangka yang terbaik itu namanya alif. At-talaq dikasih alif. Alif artinya kelembutan, ketenangan, tidak dengan kebencian, apalagi dengan menyakiti fisik dan sebagainya. Dua, kata Allah at-talaq marratan. Talak itu 2 kali. Ya. Allah tidak berkata itu 2 kali. Jadi talak itu hanya 2 kali. Artinya itu yang rujuk, yang raji'i. Ya, dan itu disebutkan di surah Al-Baqarah juga ayat 227. Ya, katalah wa in azamut talaq fa innallaha sami'un alim. Jadi, ya, jika kamu bertekad untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan talak itu disebutkan 2 kali, dan memang kata talak hanya 2 kali saja dalam Al-Quran. Itu hebatnya. Jadi at-talak marratani, talak itu 2 kali, dan hebatnya pula kata at-talak itu hanya 2 kali pula disebutkan dalam Al-Quran. Pertama di Al-Baqarah 229, ya, yang ini kita bahas ayatnya. Yang kedua di Al-Baqarah 227. Jadi kata at-talaq, yang kata Allah tadi at-talaqu marratan, talak itu 2 kali. Memang kata at-talaq itu pun 2 kali pula dalam Al-Quran. Itu mukjizatnya Al-Quran. Allah berkata at-talaq marratan, talak 2 kali, ya. 2 kali. Kata talak itu pun sendiri, ya, kata talak sendiri itu sendiri pun 2 kali pula dalam Al-Quran. At-talaq marratani, 1 di Al-Baqarah 229. Yang kedua in azamut talaq, itu di Al-Baqarah 227. Itu mukjizat Al-Quran. Yang ketiga, Allah mengatakan at-talaq marratani, bukan at-talaq talaqani, at-talaq talaqani atau isnani. Tapi marratan, 2 kali. Artinya talak itu kalinya 2. Jadi tidak boleh talak itu sekali jalan. Saya talak engkau 3 sekaligus. Tidak. 1 cuman yang jatuh. Bahkan saya talak engkau 100 kali. Tetap 1. Jadi kalau sudah ditalak 1, rujuk 1. Nanti talak lagi 2, rujuk 2. Ditalak lagi, itu 3, yang ketiga boleh rujuk lagi. Jadi at-talaq marratan itu menunjukkan bahwa memang talak itu 2 kali. Kalinya 2, bukan jumlah talaknya. Kalaupun suami mengatakan saya talak engkau 100 kali, tetap jatuh 1 saja. Jadi talak itu harus kalinya. Makanya marratani bukan at-talaq talaqani atau at-talaq isnani, tapi marratani, 2 kalinya. Jadi kalau disuruh talak 1, rujuklah sekali baru. Nanti ditalak lagi, rujuk lagi 2 itu. Yang ketiga tidak boleh lagi rujuk, kecuali dia menikah dulu, ya, bercerai lagi, berhubungan, bercerai, habis iddahnya baru dengan akad nikah yang baru lagi. Nah, itulah rahasianya kenapa kata at-talaq
ditulis dengan at-talaq dengan alif, dan kenapa dia dikatakan marratani, ya, bukan isnan, bukan talakan. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.